Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran IPA kali ini kita akan bahas tentang ekosistem dan interaksi lingkungannya. Oke, kemarin kita sudah membuat peta konsep ya kalian. Yang belum segera kirim tugasnya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang ekosistem. Sebentar. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ada yang tahu nggak? Nah, kita baca, oke? Ekosistem adalah interaksi antar organisme dan organisme lainnya serta segala sesuatu yang tidak hidup di suatu ruang dan waktu tertentu. Jadi gini intinya, ekosistem adalah hubungan timbal balik atau terjadinya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem disusun oleh abiotik dan biotik. Apa bedanya abiotik dan biotik? Cuma beda A kan di sini. A itu di dalam biologi bahasanya artinya tidak. Berarti abiotik. Biotik itu berasal dari kata bios, artinya hidup. Berarti tidak hidup. Abiotik tidak hidup. Contohnya batu, karang, air, tanah, dan lain-lain. Yang kedua biotik berarti bios hidup. Yaitu makhluk hidup. Siapa makhluk hidup? Yaitu kita, manusia, hewan, tumbuhan. Oke, prinsip ekosistem. Yang pertama ada komponennya, yang kedua ada interaksinya, yang ketiga ada regulasi. Oke, kita bahas tentang pertama komponen ekosistem berdasarkan fungsinya. Pertama produsen. Produsen adalah yang membuat makanan ya, dalam artian dalam diri tubuh tersebut itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Beda dengan manusia. Siapa yang bisa manusia itu hanya bisa masak, bukan bisa menghasilkan makanan. Nah, siapa yang dijadikan sebagai produsen yaitu tumbuhan, entah itu padi atau pohon atau apa itu dia menghasilkan produsen, menghasilkan makanan sendiri dan disebut sebagai autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, kita tuh sebagai apa? Sebagai konsumen. Itu yang cuma bisanya makan hasil dari produsen. Kayak gitu, manusia dan hewan. Nah, manusia dan hewan sifatnya adalah heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ya. Yang ketiga dekomposer. Apa itu dekomposer? Pengurai. Jadi misalnya, kalau misalnya ada hewan mati, terus kan kalau kucing mah suka dikubur ya, tapi kalau misalkan hewan-hewan yang lain kita kan nggak ada yang tahu siapa yang nguburnya. Nah biasanya hewan tersebut ketika dia mati yang menghabisi badannya adalah dekomposer pengurai bakteri atau jamur biasanya. Kemudian ada yang keempat adalah sumber energi. Sumber energi adalah siapa? Matahari. Nah terus kita bahas tentang satuan dalam ekosistem. Ada individu. Individu adalah satuan tunggal makhluk hidup gitu. Contohnya misalnya seekor kucing, seekor buaya, seekor harimau gitu. Individu berarti satu ya. Kemudian populasi. Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Contohnya sekumpulan gajah, populasi gajah, populasi sapi, populasi tikus. Nah, berarti kumpulan dari beberapa individu yang sejenis ya. Kayak misalkan ada 7A, 7B, 7C. Meskipun 7A, 7B, 7C dipisahkan, tapi itu adalah merupakan populasi ya. Bukan individu tapi populasi dari siswa SMP ITA Limaroh gitu. Populasi adalah sekumpulan dari beberapa individu. Jadi kita tuh kan satu jenis kan, manusia semua gitu. Jadi termasuknya populasi. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menetap di suatu tempat. Contohnya komunitas sawah. Komunitas sawah itu ada tikus, ada padi, ada ular, kayak gitu kan. Kemudian ekosistem tadi kita bahas hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara manusia dengan air, manusia dengan tanah, tumbuhan dengan tanah kayak gitu. Kemudian ada bioma. Bioma adalah satu wilayah yang memiliki wilayah atau geografisnya yang sama. Contohnya bioma padang pasir,
bioma gurun, bioma hutan, kayak gitu. Biosfer adalah bumi, jadi yang mencakup seluruh tadi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma itu termasuk biosfer yaitu bumi. Kemudian macam-macam ekosistem ada dua, ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya apa? Contohnya jadi ekosistem yang udah berasal dari sananya ya. Kayak gitu. Contohnya ekosistem darat, kemudian ada ekosistem air tawar, ekosistem pantai, kemudian ekosistem air laut, kayak gitu. Sedangkan ekosistem buatan itu contohnya seperti sawah, terus ada akuarium, kemudian ada apalagi yang dibuat manusia waduk, kayak gitu kan. Jadi itu adalah ekosistem buatan. Sekarang interaksi dalam ekosistem. Apa yang sedang dilakukan katak di samping? Dia sedang memangsa makanannya. Coba temukan fenomena lain yang ada di lingkungan kita selain peristiwa seperti yang kita amati di gambar di atas. Nggak usah. Interaksi dalam ekosistem. Ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Ada interaksi komponen biotik, yaitu seperti netral, predasi, simbiosis, kompetisi, antibiosis. Nah, ini bisa kalian baca di buku ya. Nanti takutnya di UAS ada. Oke, di halaman 261. Netral berarti tidak terjadi interaksi, maksudnya dia hidup masing-masing aja netral. Kemudian ada predasi, berarti predator kayak ada mangsa, ada predatornya. Kemudian simbiosis. Simbiosis itu ada 3, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, sama simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme berarti sama-sama saling menguntungkan. Contohnya apa? Misalnya kerbau dengan kutu. Misalnya kerbau dia apa supaya tidak gatal ya bukan sorry, kerbau dengan burung gagak ya atau burung pipit. Nah, biasanya burung biasanya menghinggap di kerbau. Nah, untuk apa dia memakan kutu si burung tersebut. Kemudian kerbau apa untungnya, yaitu tidak ada kutu lagi di dalam tubuhnya kan, di tubuhnya. Itu berarti simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah simbiosis yang satu untung, yang satu tidak untung dan tidak rugi gitu. Kemudian ada simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Kemudian ada kompetisi. Kalau kita bahas tentang kompetisi, itu apa? Persaingan untuk mendapatkan hal yang sama. Misalnya siapa ya? Buaya. Dia melakukan kompetisi untuk mendapatkan makanan misalkan, mendapatkan mangsanya. Nah, si buaya A dan buaya B dia berkompetisi, jadi bersaing. Antibiosis adalah hubungan antara dua individu berbeda jenis, di mana dia menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu lainnya. Contohnya, di sini kalau di buku adalah menghasilkan antibiotik penisilin yang menghambat atau menumbuhkan bakteri. Jadi si antibiotik ini bisa menghambat bertumbuhnya bakteri. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, ini disebutnya rantai atau jaring-jaring. Ini disebutnya adalah jaringan makanan. Gimana bacanya? Misalnya gini, dari zooplankton dimakan kerang, kerang dimakan kepiting, kepiting dimakan burung pantai. Kemudian zooplankton dimakan kerang, dimakan lobster, dimakan lobster. Terus zooplankton dimakan ikan kecil, dimakan ikan. Kayak gitu. Diatom atau zooplankton dimakan udang, udang dimakan ikan kecil dimakan ikan besar. Kayak gitu bisa jadi. Atau ikan kecil dimakan burung pantai. Jadi ini namanya disebut jaringan makanan. Kemudian kalau rantai makanan, nah misalnya ingat ya, pertama adalah produsen. Produsen itu tumbuhan, mau padi, mau pohon, itu namanya produsen. Padi di sini contohnya. Padi dimakan sama tikus sawah dimakan siapa? Ular. Nah, padi sebagai produsen. Terus tikus sawah sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2. Gitu. Jadi kalau konsumen 1 biasanya herbivora, pemakan
rumput-rumputan. Kayak misalnya padi dimakan kambing, kambing dimakan apa, padi dimakan kelinci, kelinci dimakan siapa, kayak gitu bisa. Oke, nah ini piramida-piramida itu berarti semakin ke atas semakin mengerucut ya. Paling bawah adalah produsen, siapa yang bisa menghasilkan makanan yaitu tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 1 herbivora, kayak tadi misalnya padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular karnivora kayak gitu. Oke, arus energi prinsipnya adalah sumber energi matahari, kemudian matahari diserap oleh produsen yaitu tumbuhan, kemudian produsen dimakan oleh konsumen, produsen dimakan oleh dekomposer juga. Konsumen dimakan oleh dekomposer. Dekomposer itu apa? Pengurai ya. Nah, kemudian barulah lingkungan. Jadi inilah arus energinya. Oke, jadi tugasnya adalah kalian membuat ini aja tadi rantai makanan dan piramida makanan. Enggak, ya udah nggak apa-apa, rantai makanan dan piramida makanan. Tapi selain dari contoh di PPT ini ya, boleh pohon dimakan siapa, dimakan siapa, dimakan siapa, kayak gitu. Ntar konsumennya nggak cuma 2, boleh konsumennya sampai 5, boleh konsumennya sampai 6, boleh juga, tergantung kalian. Jadi membuat satu rantai makanan selain di contoh ini sama dibuat piramida, oke? Kayak gini. Jadi yang tadi dibuat apa rantai makanan kalian bikin piramida di bawahnya apa? Kalau misalnya kalian padi, padi di sininya ular, di sininya kelinci boleh, tikus boleh, terserah. Pokoknya harus semakin ke atas semakin mengerucut gitu. Oke, sekian pembelajaran IPA kali ini. Jadi kalian tinggal ada tugasnya ya membuat jaringan makanan dan piramida makanan. Silakan kirim ke grup kirim ke Japri Ibu aja via WA, oke? Yang belum tugasnya silakan ditunggu sampai minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.